Selamat siang, selamat siang menjelang sore atau sore menjelang maghrib Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi, saya selaku wali kelas 7A mengganggu waktu dan aktivitas Bapak semuanya. Berhubung kita sebagaimana agenda awal, kita akan mengadakan pertemuan seperti ini. Banyak banyak atau sedikit, yang penting kita jalan aja Bapak Ibu ya. Kita awali dengan basmalah bersama-sama yang beragama Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pertemuan ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita bisa lancar Bapak Ibu ya, dari segi jaringan dan sebagainya. Selawat dan salamnya semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja Bapak Ibu, agenda kali ini insya Allah saya akan memaparkan pertama tentang kehadiran Bapak Ibu ya. Kehadiran yang sudah kami rekap, yaitu pertama dari teknisnya, yaitu di kelas itu ada kemarin sebelum KBM kita bentuk yang namanya KM, kemudian wakil KM, ada sekretaris dan sebagainya, organisasi kelas. Nah, dari organisasi kelas ini, sekretaris itu bertugas biasa mencatat absensi Bapak Ibu ya. Nah, absensi sini berdasarkan aplikasi yang saya buat, yaitu dari Google Form ya, yang dimana anak-anak mengharuskan mengisi absen 2 kali dalam 1 hari. Pertama adalah absensi dari mata pelajaran, yaitu mata pelajaran masing-masing. Nah, itu biasanya dikondisikan oleh guru mapelnya masing-masing. Nah, adapun aplikasi yang kami buat yaitu bentuk Google Form, yaitu khusus kelas. Nah, ini yang diatur ataupun yang dicatat oleh sekretaris. Jadi saya buat Google Form bentuk absen, dicatat oleh sekretaris. Nah, kemudian nanti hasilnya direkap, di-storekan KM. Di KM nanti di-storekan lagi ke saya. Nah, sebetulnya tanpa dilaporkan pun saya juga udah bisa melihat hasilnya, rekapnya ada di Google Form. Nah, ini yang saya Google Form yang hasil saya rekap dari tanggal, dari sini 26 Bapak Ibu ya, 26 Juli. Akan saya sharekan dulu. Bentar. Nah, sudah terlihatkah Bapak Ibu semuanya? Udah ya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah dari bulan Juli kita mulai, waktu itu kan MPLS ya. MPLS 19, 20, kemudian setelah. Nah, aktif belajarnya kami rekap itu dari tanggal 26 Juli. Dari sini sudah terlihat ada yang A itu artinya alfa, H itu artinya hadir. Kemudian I itu izin, dan S adalah sakit. Nah, seperti ini. Alia, nah, udah bisa dilihat dari sini, ternyata alfanya 1 pas di tanggal 26 pertama, hari pertama waktu itu diadakan kehadiran ataupun absensi. Dan Andika ini ada 3 alfanya, itu di tanggal 26, 29, kemudian ada di tanggal 18 Agustus waktu itu. Kemudian bisa dilihat lagi yang agak banyak itu Dendra Bapak Ibu ya. Dendra Khairul Cahya. Nah, ini alfanya sebanyak 4 kali. Kemudian satu lagi ada yang namanya Muhammad Aziz Nurfasya.
Ini Alfa sudah 4 kali. Kemudian di sini ada juga Rio Ramadan. Ini sudah 3 kali alfanya. Kemudian Rizka. Kemudian Rizka baru Rijal Fahreji ada 2. Kemudian ada Rizky Pratama. Bisa Bapak Ibu lihat ada 2 alfanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terus satu lagi yang agak banyak itu adalah Vanessa. Ya, Vanessa Nur Elena. Alfanya udah 5 hari tidak hadir. Ini Fauzi belum terdiri. Ada Fauzi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali alfanya. Dan kamu 5 kali. Kemudian Giska di sini ada 2 ya. Ada 2 alfa. Nah, seperti itu. Jadi inilah tampilan absen kelas Bapak Ibu yang kami direkap oleh sekretaris, kemudian dilaporkan kepada KM hingga akhirnya kepada saya. Nah, ini hasil rekapan ini, yaitu untuk sementara sekarang itu berakhir di wali kelas Bapak Ibu. Jadi artinya sampai hanya ke wali kelas, tidak sampai dengan ke dinas atau sebagainya. Ya. Nah, rencana kami itu bulan September nanti awal akan ada yang namanya absensi waliku. Artinya absensi waliku ini adalah kami kerjasama dengan yang namanya Save the Children, sebuah aplikasi di mana aplikasi ini nanti bisa terintegrasi antara sekolah dengan dinas. Jadi kami wali kelas nanti mengisi absen tersebut. Nah, nanti itu langsung laporannya itu sampai ke dinas. Jadi kami mengharapkan ke bapak dan ibu sekaliannya yang ada di rumah, mohon untuk absensi kelas ini lebih diperhatikan karena akan langsung istilahnya kalau udah diisi itu langsung laporannya ke dinas seperti itu. Ini kan baru 1 bulan Bapak Ibu ya, 1 bulan lebih, Juli Agustus ya, dihitung 1 bulan lebih lah, belum 2 bulan. Nah, kalau seperti kan udah ada yang 5, ada yang 4, itu kan agak banyak Bapak Ibu. Nanti ada persentasenya ketika kenaikan kelas itu. Jadi mohon diperhatikan sekali lagi bagi yang istilahnya agak banyak. Itu yang pertama tadi Dendra, kemudian ada M. Ajis, kemudian kepala tadi, kemudian Rio, dan Vanessa dan Pauji, mohon untuk diperhatikan karena caranya gimana ngabsen ini. Sebetulnya absen ini, link absen ini, absen kelas ini tiap hari sama KM di share ya. Setiap mau pembelajaran biasanya kami itu selamat pagi, hari ini pelajarannya bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan BK. Untuk absen, silakan absen kelas ada 2, itu mapel dan kelas. Nah, untuk kelas sudah disediakan linknya. Jadi yang diisi mohon sekali yang paling pertama kali diisi adalah absen kelas karena itu harus diisi setiap harinya. Dan ini masuk ke sini. Nah, dari sini, nah bulan September nanti itu kan saya inputnya bukan berakhir di kelas tapi nanti input lagi ke aplikasi yang namanya Waliku. Ke Waliku nanti langsung ke laporannya ke dinas. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Oh, ini ada yang kayak Zoom, Pak. Zoom itu enggak setiap minggu. Enggak setiap minggu itu. Gimana Bapak? Enggak tiap hari ada itu Zoom. Zoom seperti ini Ibu ya. Zoom sama murid gitu. Iya. Untuk Zoom ataupun
Google Meeting Bu ya, seperti ini, itu khusus bahasa Inggris itu tidak setiap hari. Bahasa Inggris itu dalam 1 bulan hanya sekali Bu. Ya. Tapi kalau seperti kan mapel yang lain ada yang mengadakan, nah itu tergantung guru mata pelajarannya masing-masing. Jadi ada yang istilahnya yang mengadakan Zoom 1 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali seperti saya. Kalau saya itu mengadakan Zoom meeting itu khusus bahasa Inggris hanya 1 bulan sekali saja karena bergiringan. Contoh minggu Rabu pertama di bulan September itu diisi dengan kelas 7. Rabu kedua itu diisi dengan kelas 8 H dan I. Nah, Rabu ketiga itu J dan K kelas 8. Kalau bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalau untuk jadwal yang lain, saya belum tahu Bapak Ibu. Apakah seperti kan 1 minggu sekali, apakah sebulan sekali, seperti itu. Jelas Ibu ya? Kira untuk Zoom meeting ataupun Google Meeting itu kami belum bisa memprediksi apakah jadwalnya ada yang seminggu sekali, apakah ada yang sebulan sekali, seperti itu. Itu tergantung sama Bapak dan Ibu guru mata pelajarannya masing-masing. Khusus mata pelajaran bahasa Inggris itu kelas 7 hanya 1 kali dalam 1 bulan Bapak Ibu. Ada lagi yang lain yang terkait absensi Bapak Ibu? Maaf Pak, gak kedengeran Sudah suaranya. Oh, gak kedengeran. Ya. Suaranya hanya sampai segini Bu. Ya kecil banget, gak kedengeran. Maaf baru gabung. Iya, boleh. Oh iya, Ibu Mangga. Ibu Rohana Bu ya? Iya. Atas nama putranya siapa Ibu? Safa Siti Nur Kamilah. Oh iya, siapa Bu ya? Tadi sudah kami tampilkan yang namanya absen Bu ya. Nah, absen ini bisa dilihat kalau Safa itu absennya gimana kemarin Safa? Udah kedengeran. Safa, alhamdulillah udah kedengeran. Nah, untuk Safa, untuk yang lain mohon suaranya bisa terdengar Bapak Ibu? Kecil banget. Jelas banget. Ini kecil ke saya mah nggak ada. Saya mah kenceng banget. Kedengeran Pak? Alhamdulillah. Oh iya, lancar. Sudah ada ya? Iya. Terima kasih yang ada saya kenceng ini. Nah, untuk Syafa alhamdulillah Bu ya, kehadirannya maksimal dari awal hadir semuanya. Ya. Jadi seperti itu Ibu ya. Jadi absensi ini wajib diisi setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur. Nah, nanti agenda kami September ini dari hasil rekap ini nanti dilaporkan ke yang namanya aplikasi Waliku yang akan terintegrasi dari sekolah ke dinas pendidikan Kabupaten Bandung. Jadi sekali lagi saya menekankan mohon untuk diperhatikan pengisian absen kelas ini mulai dari besok lah kita maksimalkan supaya tidak ada yang alfa lagi ataupun tidak hadir. Jelas Bapak Ibu ya tentang kehadiran. Jadi untuk kehadiran sementara yang perlu istilahnya ini lagi dari pertama adalah Andika, kemudian yang kedua Dendra, kemudian M Aziz, kemudian tadi ada ini juga Mugni ada 3, kemudian Rio 3, kemudian ini ada Vanessa dan juga Fauji ya. Fauji termasuk Fauji ada ya Ibu ya. Fauji ada Pak. Nah Ibu ya, jadi mohon
Untuk Pak Uji nanti lebih diperhatikan lagi absensinya ya. Udah ya Bapak Ibu ya, jelas untuk absensi. Nah itu untuk 1,5 bulan lah. Kita udah ada Jelas, Pak. catatannya. Ini dicatat oleh sekretaris dan dilaporkan ke saya. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang tugas-tugas yang belum masuk Bapak Ibu. Tugas yang masih belum dikerjakan sama anaknya, ini harus ditagih-tagih sama ibu gurunya, belum ini. Ada beberapa yang udah melaporkan dari 12 mata pelajaran, ternyata ada beberapa yang belum. Nah ini sudah tampil Bapak Ibu di sini, bisa terlihat? Sudah terlihat ya? Belum, Pak. Masih absen, Pak. Oh, belum. Ini absen. Nah, ini udah ada, Bu. Sudah tampilkah, Ibu? Sudah ada, Pak. Nah, ini dari 12 mata pelajaran yang udah melaporkan ke saya itu baru IPA, kemudian matematika, ada IPS. Ini udah saya skip aja dulu. Ini dulu bahasa Indonesia udah. Nah ini dan bahasa Sunda dulu. 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 pelajaran yang sudah melaporkan. Nah ini pertama saya lihat dulu dari atas. Nah dari Alia, kalau Alia udah alhamdulillah. Yang kedua ada Andika Zafiansah. Nah ini tugas IPA-nya yang belum selesai, tugas 2, 3, dan 4. Nah, belum selesai. Kemudian Andini, ini yang agak banyak Andini. IPA tugas 1, 2, 3, kemudian IPS LK 1, 2, 3, 1, 2, kemudian prakarya ada 1 yaitu tugas ketiga. Kemudian ada Dendra, ini Dendra juga banyak. Jadi tolong ini tugas kedua untuk mata pelajaran IPA belum selesai dikerjakan. IPS 1, 2, kemudian bahasa Inggris untuk praktek kedua, dan terakhir prakarya. Jadi untuk Dendra lumayan agak banyak belum dikerjakan. Kemudian Farel hanya 1, yaitu tugas IPA, tugas ketiga. Selanjutnya Pauji, nah ini Pauji, kalau diperhatikan, ini ada di bahasa ada IPA. Untuk IPA, Pauji belum dikerjakan untuk tugas ke 1, 1 dan 4 kalau saya nih. Pauji 1 dan 4, kemudian ada IPA, IPS belum dikerjakan itu LK 2, dan terakhir prakarya itu belum dikerjakan tugas ketiga. Semuanya jadi berapa itu Pak Uji, Pak, yang belum mengerjakan, Pak? Yang belum mengerjakan Pak Uji berapa itu? Pak Uji yang belum dikerjakan dari Pauji tadi belum dikerjakan. Pertama adalah tugas IPA Bapak Ibu ya. Tugas IPA itu tugas IPA. 1. Iya, IPA tugas 1 dan 4. Kalau ini coba ditanyakan lagi apakah 1 sampai 4 ataupun 1 dan 4 aja. Karena yang memberikan kemarin keterangan Ibu Revida itu hanya seperti itu. Titik atau emang
sampai dengan gitu Bu ya. Kemudian tugas IPS itu LK lembar kerja kedua belum dikerjakan. Kemudian prakarya tugas ketiga belum dikerjakannya. Untuk Fitri Yulanti alhamdulillah udah kerjakan semuanya. Kemudian Giska, untuk Giska tolong ini tugas IPA belum dikerjakan 1, 2, dan 3. Kemudian bahasa Inggris praktek kedua juga belum. Kemudian Ihsan Nur Halim, ini Ihsan, ini tugas ke-1 dari IPA belum dikerjakan. Kemudian Kiraina Nur Aini, ini agak banyak ya Kiraina. Tugas dari IPA itu 1 dan 4. Kemudian IPS LK2-nya, prakarya tugas ketiga. Dan Ajis ini agak banyak juga Ajis. Mohon maaf, untuk orang tua Ajis ada tidak? Di sini ada tidak? Belum ada Bu ya? Nah, mohon untuk orang tuanya Ajis, ini tugas lagi Ajis agak banyak juga. Yang pertama ada IPA, yaitu tugas 1, 2, dan 3. Kemudian LK, IPS tugas LK kedua, bahasa Inggris praktik kedua, dan prakarya tugas ketiga. Kemudian Muhammad Rifki Aditya, ini juga sama, tugasnya IPA agak banyak, 1, 2, 3, kemudian LK2, IPS-nya belum dikerjakan, prakarya juga tugas ketiga belum. Itu. Kemudian ada untuk Nazga, selanjutnya Nazga Yulita. Mohon maaf Bapak Ibu, terlihat kembali layarnya untuk rekap nilai. Terlihat, Pak. Udah ya, alhamdulillah. Nazga Yulita, ini tugas IPA-nya belum, ya tugas keempat, LK2-nya IPS belum dikerjain juga. Kemudian ada Rio juga sama, agak banyak nih. Tugas Rio untuk IPA tugas kedua belum, kemudian IPS LK keduanya belum, dan bahasa Inggris praktek kedua juga belum. Selanjutnya Rizky. Nah, Rizky hanya IPS saja, tapi IPS-nya IPA saja pelajarannya, yaitu tugas 1, 2, dan 3. Sedangkan Ulya, nah di sini ada tugas kedua belum dikerjakan dari IPA. Nah, untuk Vanessa, mohon maaf, untuk Vanessa juga sama, agak banyak. Jadi, tugas IPA belum dikerjakan, tugas 2, 3, dan 4. Kemudian IPS-nya LK2, kemudian bahasa Inggris praktek kedua. Dan terakhir adalah Julfa. Julfa ini tugas IPA-nya, mohon maaf, ini belum, hanya satu aja yang belum dikerjakan, yaitu tugas kedua IPA saja. Nah, seperti itu. Nah, dari tugas 12 mapel yang kami baru bisa direkap itu hanya sebagian. Ada berapa pelajaran? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada sekitar 7 pelajaran, 7 pelajaran lagi yang belum kami dapat informasi. Tapi alhamdulillah untuk bahasa Indonesia kemarin sudah ditanyakan, itu tugasnya udah pada masuk semuanya. Gitu. Mangga Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Atau Ibu Aris, mohon ada pilih ayat tambahan. Untuk suaranya Ibu, mohon. Oh, mohon maaf, masih di mute ya.
Masih belum terdengar Ibu? Maaf. Ibu mikrofonnya Ibu. Ibunya belum terdengar Ibu? Belum terdengar Ibu, mohon maaf suaranya ya ini. Atau sementara nunggu Ibu dulu, ada yang lain mangga? Ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan, silakan Bapak Ibu. Tes mangga Ibu, coba. Belum bisa, ada jaringannya tak ada Bu. Coba Bu. Tidak ada Pak, sama ke kita juga tidak ada suara. Oh, Ibu belum bisa Bu ya, mohon maaf, gimana nih ya? Atau ada yang dari yang lain boleh, silakan, ada yang mau menambahkan atau ini sambil menunggu Ibu. Maaf Pak, saya orang Iya. tua dari Ulya. Oh iya, mangga Ibu. Bapak ada yang mau ditanyakan, tapi sepertinya tidak mengenai tugas ya Pak ya? Iya, silakan. Barangkali mengenai pembelajaran, karena tadi saya terlambat datang, baru datang pulang kerja. Tadi anak saya dulu yang, ya selama on cam itu putra saya yang besar yang tadi mewakili. Tadi saya barangkali agak tertinggal mengenai kegiatan belajar mengajar ya. Barangkali yang saya ingin tanyakan untuk pelaksanaan KBM-nya Pak, selama saya pantau barangkali sejauh ini hanya melalui tugas via grup ya Pak ya? Iya. Ya betul. Apakah ada kemungkinan alternatif lain Pak? Misalnya ada pertemuan Zoom-nya agak lebih lebih sering gitu intensitas pertemuannya, ataukah barangkali ada seperti untuk belajar disiplin anak ya Pak ya? Karena selama ini saya lihat putri saya tidak ada motivasi, maksudnya gini Pak, kalau misalnya kebetulan adiknya juga sekolah ya Pak ya, di SD, masih SD, itu apabila ada jadwal yang terstruktur itu pagi-pagi bangun pagi pakai seragam gitu Pak. Jadi kemungkinan dari pihak pengajarnya diberikan ketentuan untuk difoto tugasnya itu barangkali dengan anak memakai seragam supaya tetap melaksanakan kegiatan sesuai jadwal gitu Pak. Oh iya. Iya, barangkali itu hanya sedikit masukan dan barangkali sedikit apa ya Pak ya, sharing sedikit ya Pak ya, gimana gitu supaya putra-putri kami itu bisa agak sedikit termotivasi gitu Pak.
Ya, Iya. dalam kondisi sekarang ini. Iya, itu terima kasih ya Pak. Barangkali untuk tugasnya bisa menghubungi langsung ke guru bidang studinya ya Pak ya? Iya, untuk Apabila yang belum. hmm, untuk yang tugas pertama untuk tugas, Bu, ya, tadi kalau emang belum atau ini langsung aja ke guru yang bersangkutan karena kan udah Iya, ada grup WA-nya masing-masing. iya. Ya, Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Untuk tadi ya yang itu di awal, kegiatan sebetulnya kami semuanya ingin memperbanyak Bapak Ibu ya tentang kegiatan Zoom, tetap muka secara online, secara langsung. Nah, sebetulnya ingin sekali, apalagi untuk saya pembelajaran bahasa Inggris ini ingin sekali kalau ini tiap minggu lah kelas 7, kelas 8 kita bisa bertatap muka. Akan tetapi kami terbatas pertama oleh jadwal Bapak Ibu. Nah, karena jadwal di kami itu pertama jadwal, yang kedua adalah dari segi waktu. Contoh bahasa Inggris itu dijadwal dalam 1 minggu, yang seharusnya itu 1 minggu itu kita tatap muka itu ataupun pembelajaran 2 kali dalam 1 minggu. Akan tetapi masa PJJ ini kita hanya 1 kali, contoh di hari Rabu. Dan hari Rabu pun kami istilahnya dijadwalkan itu hanya cuma ada 1,5 jam Bapak Ibu ya. 1,5 jam dari jam 11 ya 11 sampai 11 ya 2 jam, setengah 2 jam ataupun berapa ya 11, 11, 12 ya cuma 1,5 jam sampai setengah 1. Nah itu pun udah waktunya singkat dan kami istilahnya kelasnya banyak juga. Jadi mohon maaf, contoh bahasa Inggris itu memegang sekitar 7 kelas. 7 kelas A, 7 kelas 7 A, B, C, kemudian kelas 8 H, I, J, K. Untuk itu saya mensiasatinya ingin istilahnya bertatap muka langsung pembelajaran dengan teman, dengan anak, dengan siswa, tapi kemungkinan terbatas di istilahnya waktu. Dalam ini istilahnya dalam 1 bulan itu kami hanya bahasa Inggris hanya menjemput hanya 1 kali kelas 7 di Rabu pertama, minggu pertama. Jadi yang di bulan di 1 bulan kan biasanya ada 4 minggu Bu ya. Nah, Rabu pertama itu kelas 7 A, B dan C. Nah, untuk Rabu kedua itu dipakai kelas 8 H dan I. Nah, minggu ketiga ya Rabu ketiga itu I kelas 8 J dan K. Nah, untuk Rabu terakhir minggu terakhir di 1 bulan itu ya meluangkan waktu untuk seperti ini kita bersilaturahmi dengan orang tua, progres pembelajaran untuk siswa khusus di kelas 7A seperti itu. Jadi mohon maaf tadi ya jadi untuk Zoom belum kami bisa tingkatkan, pertama dari segi waktu Ibu ya, yang kedua dari segi kesiapan pada orang tua dan anak juga Bapak Ibu, karena ternyata tidak semua siswa yang istilahnya bisa mengikuti ataupun bisa setiap harinya bisa kuotanya mumpuni. Jadi keterbatasan itu, dan kami juga istilahnya ada kalau emang seperti kan ada solusi daripada contoh anaknya tidak bisa tetap muka dan sebagainya, terus ada ada kesulitan dari segi kuota dan sebagainya. Nah, untuk kelas yang ataupun anak yang tidak punya kuota dan tidak bisa punya HP-nya bermasalah, ada yang namanya layanan BDR. BDR ini anak atau sistemnya luring, anak boleh datang ke sekolah, akan tetapi di sekolah di sini dibatasi juga. Artinya hanya mengambil tugas saja Ibu. Ya, hanya mengambil tugas, contoh dalam tugasnya dalam 1 minggu itu hari Senin mengambil tugas Senin, nah nanti diserahkan lagi Senin depan sambil mengambil tugas yang baru.
Tapi kalau seperti kan ada mau silaturahmi dengan gurunya langsung ke sini, ada kesempatan kebetulan minggu sekarang alhamdulillah udah ada guru piketnya, nah Bapak Ibu boleh silakan menemui guru bersangkutan, mau konsultasi guru ke guru mapelnya atau ke wali kelas silakan seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, jadi untuk kami sebetulnya dari guru masing-masing punya pembelajarannya metode pembelajarannya masing-masing. Jadi ada yang tadi apakah setiap hari, apakah setiap minggu, apakah setiap bulan, itu dikembalikan lagi ke Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Khusus untuk pelajaran bahasa Inggris dengan saya itu saya luangkan waktu 1 bulan 1 kali aja Ibu Bapak. Jadi saya biasa bisa share dengan ataupun langsung online dengan siswa-siswa. Nah, bagi yang tidak bisa, saya record, saya rekam hasilnya nanti bisa ditonton oleh yang tidak bisa mengikuti online tersebut. Seperti itu. Ibu Aris udah bisa, mohon maaf. Masih belum ya? Tadi tuh saya coba mute semuanya di sini ada tapi belum. Dan mohon maaf juga Bapak Ibu, kami beralih juga untuk aplikasi virtual ini online ini ke Meet ya Bu ya, asalnya Zoom kita. Nah kelemahan Google Meet ini seperti ini. Ketika di mute all, salah satunya tidak bisa, ada yang tidak bisa kembali lagi. Baik Pak, terima kasih penjelasannya untuk tadi. Barangkali itu. iya, harapan saya mungkin ya orang tua yang jarang mendampingi putrinya di rumah, jadinya kan inginnya ada interaksi Pak ya, interaksi antara orang tua, antara guru dan murid ya gitu. Terus ada motivasi mungkin untuk foto tugasnya anaknya pakai seragam, maksudnya ada trik-trik bagaimana mensiasati supaya anak tetap seakan-akan disiplin dengan jadwal sekolahnya gitu loh Pak. Nah itu kalau secara itu kalau di pelajaran bahasa Inggris yang biasanya kalau emang betul Bu, kalau emang ketika anak Zoom ya kadang-kadang ada semangat khusus ya harus pakai seragam semuanya alhamdulillah. Iya betul. Khusus kemudian ini harus dipoto, ada fotonya pada muncul alhamdulillah. Tapi ya istilahnya kita kan di SMP itu mata pelajaran ya tidak guru kelas. Nah itu istilahnya tidak secara kompak kita menjalankan hal tersebut secara keseluruhan. Ada yang memang masih secara WA, sistem WA saja bentuk penugasannya, kemudian ada buktinya, cukup hanya seperti itu aja. Tapi ada juga yang memang lebih kreatif lagi, apakah pembelajaran yang menggunakan aplikasi dan sebagainya. Ya, semuanya juga Bu ya, ada keunggulan dan kelemahannya. Mohon maaf. Seperti itu. Mana Bapak Ibu dari yang lain bisa ada tambahan lagi? Sambil menunggu Ibu Aris belum juga ya Bu ya, maaf ya. Barangkali bisa meminta Bu Aris melalui chat itu untuk pertanyaannya, nanti Bapak sampaikan ulang kepada kami barangkali. Apabila ada kesulitan seperti itu, iya kan lewat Google Meet juga kita bisa ada chat ya Pak ya, barangkali seperti itu.
Jadi Saya nanti coba. Bapak bisa sampaikan ke kita, kemudian dengan jawabannya langsung gitu. Boleh boleh Ntar, Bu, ya. Saya coba.
Masih ada Bapak Ibu ya? Mohon maaf barusan saya telepon Ibu Aris secara langsung, ada hal-hal yang Masih terdengar, Pak. Yang pertama yaitu dari tadi ya saya sempat menjelaskan tentang absen waliku tadi, aplikasi waliku ini. Jadi kalau tadi saya melaporkan bahwa yang namanya absensi waliku ini hanya sebatas ke dinas pendidikan. Jadi dari siswa kemudian direkap oleh wali kelas, kemudian nanti diinput laporannya ke aplikasi waliku. Nah, dari sana itu langsung laporannya ke dinas dan langsung ke bupati Bapak Ibu. Jadi Bapak Bupati ini bisa melihat hasil rekapan dari sekolah kita. Karena setelah kami tadi mengikuti pertemuan dengan Save the Children tentang aplikasi ini, kita aplikasi waliku ini ternyata tidak seluruh SMP di Kabupaten Bandung yang mengikuti, hanya kalau tidak salah ada 5 sekolah. Salah satunya adalah SMP 2 Cileunyi. Nah, itu begitu bukan diperhatikan kepada Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Jadi mohon diperhatikan lagi absensi kelasnya. Pagi-pagi langsung absen kelas, gitu aja kepada anak. Kemudian yang kedua, untuk hal kalau ada tadi ya, kalau sebutkan kami mohon maaf, jadi belum bisa semua guru mata pelajaran menggunakan aplikasi Zoom ataupun Meet dengan isinya bisa tetap muka secara virtual seperti ini. Salah satu kendalanya adalah dari segi kuota Bapak Ibu. Nah, insya Allah nanti dari kami ataupun dari sekolah yang ada bantuan dari Dapodik Bapak Ibu ya, khusus untuk kelas siswa, khusus kelas 7, 8, 9, ada yang namanya bantuan kuota yang biasa diterima oleh siswa dan guru juga. Mudah-mudahan bisa berjalan seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah, nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu dan anaknya juga. Jadi secara ini bisa membantu untuk hal kuota Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, kita untuk yang momen yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu ya, yaitu sesi tatap muka. Ternyata alhamdulillah udah ada kabar dari sekolah melalui Ibu Aris tadi sebagai sesi wakil sarana. Ternyata ada kabar baru, alhamdulillah katanya agenda besar yang akan kami laksanakan ataupun tatap muka yang kita tunggu-tunggu, insya Allah udah ada istilahnya lampu hijau Bapak Ibu ya. Jadi, alhamdulillah. Terima kasih sayang. Kemarin Bapak sekolah dan sini ada pertemuan khusus katanya yang agendanya insya Allah kalau tidak ada halangan itu kita tinggal menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Insya Allah mungkin nanti kalau ada informasi katanya awal minggu sekarang ataupun Senin depan, insya Allah kalau ada langsung pemberitahuan dari Kabupaten Bandung itu sudah bisa dilaksanakan tatap muka Bapak Ibu. Tapi kemungkinan akan terbatas, tidak semuanya. Nah, maksud terbatas seperti apa? Terbatas kemungkinan dari satu kelas itu hanya 25% siswanya. Dari contoh dari 35 atau 5 sampai dengan 5 sampai 10 orang Bapak Ibu ya, kemungkinan dari satu kelas itu. Nah, nanti sistemnya adalah sistem shift Bapak Ibu. Jadi dari 10 orang ini belajar di sekolah hanya 20 menit dan satu pelajaran saja. Ya nggak apa-apa Bu ya. Alhamdulillah segitu juga. Nah, dari satu pelajaran ini nanti istilahnya 10 orang belajar 20 menit, kemudian istilahnya pulang. Nanti ganti lagi ke shift kedua 10 orang lagi, ataupun ya kalau dari 35 berapa nantilah persentasenya. Diganti lagi pelajaran ya
apakah pelajarannya sama ataupun berbeda nanti disesuaikan dengan atau dijadwalkan oleh seksi kurikulum kami. Jadi dari satu hari itu ada 3 shift kalau jadi insya Allah 3 shift. Per shift itu waktunya sekitar 20 menit. Itu kalau edarannya cepat, insya Allah mungkin Senin pun kita udah bisa tatap muka tapi dengan 3 shift itu. Kalau emang belum ada juga, insya Allah kemungkinan di awal bulan September Bapak Ibu ya. Jadi sekolah sebetulnya sudah mempersiapkan tentang tatap muka ini, akan tetapi ya kita kembali lagi menunggu instruksi dari Dinas Kabupaten Bandung. Seperti itu. Bapak mau nanya, Ya. ini dari kakaknya Andika mau nanya, kan ntar teh Senin tatap muka, itu teh pakai baju seragam apa baju bebas? Nah, yang kalau bisa ya untuk seragam itu kalau udah ada surat edarannya dari dinas kemungkinan resmi ya. Intinya kakaknya Selin itu siapa ini ya? Atau dengan Selinnya? Oh, ini dengan kakaknya Pak Kakak siapa? Kalau Andika. Oh, kakaknya Andika. Ya kemungkinan kalau sudah resmi ada surat dari dinas ya diusahakan pakai seragam ya Bapak Ibu ya. Jadi seragam ya biasa untuk formal dulu, seragamnya seragam biru putih ya. Nah, itu dipersiapkan. Kalau belum ada dari sekarang silakan dipersiapkan dulu karena insya Allah untuk agenda ini kita Kabupaten Bandung udah mulai tenggang. Jadi mau tidak mau kita harus persiapan dulu dari segi seragam, bukunya dan sebagainya. Seperti itu. Adalah hal lain, silakan Bapak Ibu. Maaf Pak, saya mau bertanya lagi. Iya, boleh mengembangkan. Punten, Ya, punten Bapak-bapak, Ibu-ibu banyak ya, nanya. Bapak maaf, apakah ada kemungkinan orang tua ada rapat lagi gitu untuk karena ada agenda akan ada tatap muka ya Pak ya, kemungkinan untuk bagaimana teknisnya, kemudian apa saja yang harus kami siapkan, barangkali mulai dari seragam, apa saja yang perlu kami siapkan untuk kelancaran pembelajaran, itu barangkali Pak. Iya. Terima kasih. Ya, sama. Untuk rapat, kemungkinan khusus untuk kelas seperti ini, ya saya sendiri insya Allah mungkin kalau nanti ada pertemuan tatap muka secara langsungnya udah fix, insya Allah kita akan mengadakan yang boleh aja ya Bu ya, istilahnya apa mendadak lah seperti itu Bu ya, nggak apa-apa. Nah untuk Pak jangan mendadak Pak kalau mendadak. Saya kan tidak di rumah full ya Pak ya. Oh iya. Iya. Istilahnya kalau saya masih insya Allah bisa aja Bu ya ini, tapi kalau agenda bulanan tetap Bu ya, tadi untuk agenda kelas kita rapatnya 1 bulan sekali di akhir bulan Bu ya. Nah untuk hal-hal seperti kan ada, nah tadi ya yang perlu dipersiapkan insya Allah mungkin nanti saya akan buat pengumuman dulu Bu ya, pengumuman dulu apakah seperti kan bisa meeting ataupun istilahnya secara ini langsung aja via WA bisa kan Bu ya? Nah, iya. Maksud oh iya, mangga Pak. Ada juga tambahan dari Bu Aris. Oh iya, tadi juga jadi dari 3 shift itu ternyata emang tidak ada istirahat Bapak Ibu. 3 shift dan 20 menit nah untuk 2 mapel tanpa ada istirahat. Nah, terbagi bisa dilihat ataupun bisa dibaca di chat Bu ya. Chat ya Pak. Iya. Maaf Pak, barangkali yang saya maksud adalah rapat seluruh orang tua, maksudnya untuk teknis. Iya, maksudnya biasanya kan untuk pembelajaran awal ya, awal tahun pembelajaran itu ada beberapa poin aturan teknis pembelajaran dan lain-lainnya gitu Pak. Barangkali apakah akan ada agenda seperti itu untuk saat ini gitu. Itu barangkali Pak. Untuk sebetulnya
kalau di tatap muka waktu itu ya sebelum ada pandemi, itu sebetulnya ada pertemuan antara komite, kemudian semua orang tua, kemudian guru-guru, istilahnya ada rapat tertentu. Nah, untuk kali ini kemungkinan belum ada agenda Bapak Ibu ya. Dan kalau sepertikan ada nanti dari sekolah mengadakan istilahnya pertemuan khusus mendadak ataupun ada menyusul ini, insya Allah kami beritahu lebih lanjut lagi. Nah, ini ada juga tambahan dari Ibu Aris nih. Jika ada kemungkinan PTM terbatas hari Senin akan terlaksana, maka wali kelas akan mengumumkan di grup orang tua hari Minggu. Jadi tolong untuk hari Minggu Bapak Ibu silakan di WA forum orang tuanya bisa dibuka. Jika ada pengumuman khusus PTM-nya bisa istilahnya terlaksana atau tidak, insya Allah akan diumumkan pada hari Minggu sekarang. Seperti itu. Nah, kalau belum ada, kemungkinan ya ditunda lagi Bapak Ibu. Gitu. Jadi intinya PTM insya Allah sudah ada lampu hijau dari segi rapat dinas, akan tetapi kita masih menunggu pengumuman. Nah, pengumuman itu insya Allah nanti endingnya akan diumumkan pada hari Minggu sekarang, insya Allah oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, ini juga ada tambahan lagi katanya dari Joyce terkait dapat orang tua untuk siswa kelas 7 yang baru itu masih terkendala sama PPKM. Jadi mohon maaf masih ditunda terlebih dahulu seperti itu. Mohon ya. Siap Bapak Ibu, terima kasih. Maklum ya baru. Jadi saya banyak nanya. Ya bagus Ibu, nggak apa-apa. Untuk yang lain mangga Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan silakan. Kita waktu udah jam 5 ya. Ada satu hal lagi yang akan kami sampaikan, ini juga sangat penting sekali terkait putra putri kita di kelas SMP ini. Ada tidak? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada ya? Apa ya? Kita langsung saja, berhubung waktu udah jam 5 lebih 10 menit. Jadi ke hal-hal yang lain Bapak Ibu ya. Tadi kehadiran rekapnya udah, kemudian tugas-tugas tadi udah disampaikan. Nah, yang terakhir yang kami ingin sampaikan adalah kemarin ada dari khusus dari wali kelas 9, ada yang istilahnya ada ada permasalahan gitu Bapak Ibu ya, permasalahan yang mudah-mudahan tidak menimpa anak didik kita di kelas 7A. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah terkait anak kita, ya salah satu murid SMP 2 Cileunyi itu terkait masalah ya di luar Bapak Ibu ya. Jadi ada siswa kemudian grup gabung sama grup di WA tersebut ternyata istilahnya bukan teman biasa, artinya bukan teman di sekolah dan sebagainya, tapi di luar kota dan sebagainya. Ternyata grup itu istilahnya grup sindikat Bapak Ibu. Isinya ternyata udah ada istilahnya dari awal itu ada segi penipuan. Ya, ternyata kesininya ya di awal biasa anak itu diminta untuk berteman, kemudian saling sapa hingga komunikasi istilahnya saling percaya ada satu sama lain. Ternyata di tengah-tengah komunikasi tersebut, di grup PA tersebut ada satu orang yang meminta tolong kepada ya korban lah gitu ya, salah satu siswa di kita ini minta tolong. Kenapa? Meminta tolong dari segi istilahnya finansial, intinya pinjam uang aja gitu ya. Ternyata uangnya juga tidak sedikit, pinjamnya itu sekitar 10 juta Bapak Ibu. 10 juta ya pinjam ke siswa SMP. Dari mana kira-kira uangnya? Nah, dari situ ya tentu saja menolak siswa di sini korbannya.
uang dari 10 juta itu dari mana, hingga istilahnya dan menolak tersebut ternyata emang tidak diterima, dan istilahnya ya gimana kalau seperti kan, karena udah terbangun kepercayaan Bapak Ibu ya kepada teman yang di grup tersebut, hingga muncul sebuah ide dari teman itu, teman si korban itu, gimana kalau seperti kan pinjam aja ke temennya minimal 1 juta masing-masing di grup, itu kan saya istilahnya penting sekali, istilahnya saya sangat darurat harus sangat ditolong lah, kalau tidak istilahnya saya putus hubungan atau putus pertemanan antara kita gitu, seperti itu Bu ya ceritakannya, hingga istilahnya si korban anak ya mintalah tolong ke teman-temannya pada 10 orang ya. Jadilah yang 10 orang itu ternyata memberikan pertolongan. Jadi satu orang menyumbangkan pertolongan 1 juta. Hingga terkumpullah 1 juta tersebut. Dan setelah terkumpul uangnya, itu si uangnya tidak ditransfer langsung ke rekening korban, akan tetapi diberi nomor rekening dari istilahnya langsung ke sana. Artinya dari 10 juta itu langsung ditransfer ke si teman si korban. Jadi si korban itu tidak tahu menahu akan uang tersebut. Ya, artinya uang udah hilang, udah ditransfer ya. Nah, si temennya itu istilahnya udah diambil aja si uangnya. Udah diambil. Nah, setelah diambil uangnya, terus si korban istilahnya diberi kepercayaan sama temannya bahwa yang meminjamkan uang itu adalah korban, ataupun diberi pinjam itu adalah si korban, bukan temannya. Hingga lama kelamaan, nah teman si korban itu menghilang Bapak Ibu dari grup, istilahnya keluar dari grup, hingga teman yang 10 orang, teman si korban itu yang meminjamkan uang, istilahnya menanyakan keberadaan uang tersebut, hingga ya pada akhirnya ya korban istilahnya ketempuhan buntut maung kata ibu-ibunya. Uang udah ditransfer ke teman yang tadi yang menjebaknya. Nah, si korban kami yang dari SMP ini ya, ketempuhan istilahnya utang dari temannya yang tadi istilahnya. Nah, udah terjadi hal tersebut, maka ya si korban mau tidak mau istilahnya keluar aja dari grup, hingga istilahnya sampai detik hari ini si korban istilahnya mendapatkan teror dari teman-teman yang 10 itu mau menagih uang yang 1 juta masing-masing ke 10 orang yang jumlahnya 10 juta, hingga orang tuanya pun ya istilahnya mau tidak mau kan campur juga. Dan anehnya juga, nah dari ke-10 ataupun seperti kan dari temennya itu sampai bisa menghubungi wali kelasnya Bapak Ibu. Wali kelasnya dari SMP kita, tahulah nomornya. Nah seperti itu. Jadi kami istilahnya selaku guru-guru di sini di SMP 2 dan wali kelas, istilahnya kami mohon ke bapak-bapak dan ibu sekalian di rumah supaya anak didiknya berteman di media sosial itu supaya istilahnya diperhatikan Bapak ya. Jangan dipantau sampai ya Pak ya. Dipantau jangan sampai salah bergaul ya dan sebagainya. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu, kemarin kami masih hangat ada satu kasus dari kelas 8J kalau tidak salah, 8J. Ini anaknya bukan berteman di media sosial, akan tetapi ini mah berteman di luar media sosial, dia di luar jangkauan, artinya dia berteman dengan istilahnya ya geng atau apa ya yang suka megat-megat grup Ibu ya. Nah ini mah anak cowok Bapak Ibu. Nah, berteman dengan teman-teman yang di luar, yang biasa mungkin yang megat-megat truk di tol Bapak Ibunya. Nah, kemudian dia istilahnya minta
minta izin ke kakek atau neneknya itu mau tolabul ilmi, misalnya mau apa namanya, mau ke suatu tempat, mau ngaji dan sebagainya, akan tetapi ya seperti itu caranya, sama gerombolan teman-teman yang di luar, pakai truk dan sebagainya, hingga si anak pun tidak ada kabar ibu satu hari satu hari lebih kalau tidak salah, dan ayah dan ibunya pun istilahnya mencari keberadaannya, termasuk wali kelasnya juga kemarin ketemuan, ini anak saya pada kemana, padahal ini katanya hadir ada, tapi kok hari ini tidak ada, dan sebagainya. Dipertanyakan keberadaannya, nah, tapi alhamdulillah setelah 2 hari si anaknya kembali, ternyata dari istilahnya ikut-ikutan ke teman yang luar daerah, ataupun istrinya keluar ikut naik truk keluar daerah ya sampai berhari-hari. Nah, itu kemungkinan Bapak Ibu. Jadi untuk kondisi yang sekarang ini kemudian kita tidak bisa memantau secara langsung Bapak Ibu ya anak kita, akan tetapi secara tidak langsung lah kita bisa lihat di pergaulannya di kafe atau sebagainya, di lingkungan juga dikit-dikit jangan istilah lost control, karena ternyata di lingkungan kita khususnya di Cileunyi tidak saja pergaulan kita itu di lingkungan ini, ternyata ada yang keluar daerah seperti itu. Bapak Ibu ya, itu hal lainnya. Kemarin makanya ada yang ditanyakan ya di grup forum, Pak ini ada ceritanya terlampir, di mana terlampirnya? Nah ini saya tidak buka secara langsung karena takut istilahnya bagaimana gitu kesannya. Gitu. Maka Bapak Ibu ada hal lain yang ini, mohon maaf Ibu ya, Ibu Aris ini biasanya ya. Ada yang lain silakan, mau Ibu mangga ibunya, oh ya silakan. Ada yang mau tambahkan lagi? Tidak ada Pak, terima kasih. Untuk itu waktu kapan ya awal-awal Pak, saya juga agak kaget ya ketika ada wali kelasnya untuk mengirimkan video untuk mata pelajaran apa gitu, katanya kata Ulia, Bunda ini kata wali kelas videonya untuk dikirimkan di FB katanya gitu. Kata saya, aduh nanti Bunda ngobrol sama wali kelasnya, mohon maaf putri saya belum memiliki media sosial Pak. Kebetulan saya yang paling awet ya Pak ya di grup kelas 7A juga, karena sebetulnya saya sudah komitmen dengan anak-anak saya semuanya bahwa anak-anak saya tidak berhak memiliki handphone sebelum usia 13 tahun. Jadi waktu kemarin itu putri saya belum dipegangkan handphone. Yang ada handphone itu di rumah, jadi handphone rumah. Jadi anak-anak saya chatnya hanya melalui web saja terhubung dengan saya Pak. Makanya saya baru keluar dari grup kelas 7A, punten. Saya orang tua yang paling lama kayaknya tinggal di 7A. Karena putri saya tidak diberikan kepemilikan handphone gitu. Makanya mohon kiranya barangkali kalau untuk tugas kayak harus dikirimkan melalui media sosial, mohon maaf barangkali kalau putri saya belum diperbolehkan untuk bermain media sosial FB ataupun yang lain gitu Bapak. Jadi masih dipantau sama saya. Oh iya, terima kasih Bu. Itu ya alangkah baiknya Bu ya, seperti ini kalau di zaman sekarang itu bisa ya salah satunya bisa dipantau sebagai itu. Sebatas anaknya bisa Bu ya. Kadang-kadang ya kita juga repot sendiri. Kalau emang anaknya emang udah duluan tahu ke media sosial, udah istilahnya buat akun Facebook, dia udah punya sendiri tanpa sepengetahuan orang tuanya, IG-nya udah punya juga. Nah kita kadang-kadang repot juga ya, kita aja sebagai guru ya kadang-kadang ya ketinggalan lah sama anak Bu ya. Betul. Kita harus belajar lagi ya Pak ya. Banyak ketinggalan dari segi ya media sosial itu ya tuntutan Bu ya. Sebetulnya kami juga ya selaku orang tua di guru, anak mah udah tahu gini cara buat video di YouTube, ini caranya TikTok, kita mah belum tahu gimana TikTok gitu. Nah tapi mau tidak mau Bapak Ibu ya, nah kita itu sebetulnya ada zamannya, mungkin zamannya lebih ke milenial lebih Bu ya, udah plus milenialnya, anak-anak udah ini mau tidak mau kita juga istilahnya tahulah minimal ya, supaya istilahnya ketika anak yang kita bergaul di sana itu bisa ya minimal dibatasi.
Terima kasih ibunya Ulia. Untuk yang lain, Sama-sama Pak. ya mangga Bapak Ibu, sebelum waktunya hampir udah ini ya lewat. Nah, dari tambahan dari Ibu Aris ya, untuk menyikapi salah satunya perkembangan di media sosial ya, di medsos dan game. Nah, salah satunya ya kita selaku orang tua sebaiknya sering berkomunikasi dengan anak gitu ya. Nah, itu intinya kita bisa uh, ngobrol-ngobrol sebatas ya apalah, kita harus masuk dulu ke dunia anaknya ya, ngobrol-ngobrol dulu, dibicarakan terus hingga istilahnya kita tahu oh ternyata anak kita berteman dengan siapa di media sosialnya, kita lihat tahu bagaimana teman-temannya, itu yang salah satunya yang bisa kita gali dari sana. Mungkin Bapak Ibu mohon maaf waktunya udah 17.23 dan saya kemarin itu setting teman-teman kita itu sampai jam 5.30. Terima kasih kepada Bundanya Ulia yang sudah banyak ya sharing dengan kita, dan Ibu Aris dan orang tua yang lainnya juga. Sama-sama. Ya, mohon maaf kekurangan kami dari hal yang banyak Bu ya, kekurangan kami salah satunya tadi. Kemungkinan insya Allah untuk hal yang tadi yang apabila ada informasi mendadak terkait PTN ya, pertemuan nanti tatap muka secara terbatas nanti apakah kita tank atau tidak minggu hari ini, insya Allah kami akan umumkan hari Minggu besok ya. Ya untuk itu mungkin dan mau jadi atau tidak, sebaiknya kita juga mempersiapkan Bapak dari hal seragam, dari hal yang lainnya lah, supaya ketika jadi mudah-mudahan kita berhasil seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, Ibu Aris, Bunda Julia dan semuanya. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan di sesi berikutnya kita bisa mengadakan pertemuan seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya, Bapak. Iya, mangga. Terima kasih dari saya sebelumnya. Mangga Ibu pilih badai lift di pertemuan mangga Ibu saya punten Ibu daya sebenarnya. Ya. Mohon izin ya semuanya Ibu, mangga. Assalamualaikum.